Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini surat Al-A'raf 179 sampai 181 ya. Al-A'raf itu surat yang ke-7, surat ke-7. Kemarin kita sudah mulainya dari ayat 172 itu. Persaksian di Allah. Iya. Wa'id akhoda rabbuka. Iya, ketemu ya. Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Walaqad, dan sungguh. Di sini dua huruf taukid ya, lam dan qad. Laqad, dan sungguh ya. Dzara'na, kami ciptakan atau sediakan. Dzara'na, kami sediakan. Dzara'na, kami sediakan li jahannam, untuk neraka jahannam. Li ta'lil, artinya untuk. Li jahannam, untuk neraka jahannam. Apa maf'ul bihnya? Katsiron. Dzara'na fi'il dan fa'il. Li jahannam diselingi dengan jar majrur, kemudian maf'ul bihnya katsiron. Dzara'na, kami sediakan li jahannam, bagi neraka jahannam itu katsiron, banyak minal jinni, dari manusia, dari jin ya, wal insi, dan manusia. Minal jinni, dari jin, wal ins, dan manusia. Jin itu secara harfiah maknanya yang tersembunyi. Jadi jin itu yang tersembunyi. Pokoknya huruf jim dan nun kalau dibolak-balik diapain juga artinya tetap tersembunyi. Jin, janin, jannah, junun. Jin, jannah, sorga, tersembunyi juga kan. Majnun, orang gila, otaknya tersembunyi, akalnya tersembunyi. Majnun. Janin, tersembunyi juga kan. Nah, itu jin, unik tuh nama bahasa Arab. Wal ins, kalau insan, uns itu artinya harmonis. Mana uns itu harmonis artinya secara harfiah. Jadi memang manusia itu makhluk yang inginnya tenang, seingin harmonis. Wal ins, dan manusia. Lahum,
bagi mereka, lahum bagi mereka, atau mereka mempunyai. Ini lahum bagi mereka kulubun. Jadi lahum ini khobar yang didahulukan. Kulubunnya mubtada. Karena jar majrur maka didahulukan lahum bagi mereka. Nah, mubtadanya muakhar kulubun. Jama' dari qalbun, kulubun. Nah, kita terjemahkan hati sebenarnya. Hati. Kulubun itu qalbu. Yang dimaksud otak sih sebetulnya. Nah, karena di dalam otaklah ada memori, dalam otaklah ada perasaan, emosi, itu ada di otak itu. Perasaan yang ada otak front lobe yang di depan. Ada otak besar, ada otak kecil. Itu. Ada otak yang untuk menyimpan emosi, rasa marah, sedih, segala macam ada itu. Qulub. Sistem yang bolak-balik qalbun itu. Sebuah sistem yang bolak-balik. Harfiah bolak-balik artinya qalbun itu. Kalau Al-Ghazali 4 kan kalimat ada 4 kata di dalam Al-Ghazali ya. Ada qalbun, ada aqlun, ada ruh, ada nafsun. Itu juga qalbun, ruhun, nafsun sama aqlun. Jadi maksud itu juga. Hanya beda nama aja menurut Al-Ghazali. Mereka mempunyai qalbun, mempunyai qulub, hati. Nah, nakirah ya, qulubun, lalu di depan ada jumlah. La yafqahuna. Jadi sifat, maka artinya yang. La yafqahuna biha, yang tidak memahami. La tidak, yafqahuna mereka memahami, biha dengan hati itu. Dengan hati itu. Yang hati mereka tidak memahami. Untuk memahami ya. La yafqahuna, la tidak yafqahuna mereka memahami biha dengan hati itu, dengan kulub itu. Maksudnya tidak memahami ayat-ayat Allah ya, tidak memahami ayat-ayat Allah. Sama makanya biha. Jadi orang yang dimasukkan ke neraka jahanam itu diawali dengan hati yang tidak memahami ayat-ayat Allah. Kenapa tidak memahami? Karena tidak mau, tidak belajar. Qalbun itu mengalami 6 keadaan seperti jasmani, mengalami hidup, mengalami mati, mengalami sehat, mengalami sakit, mengalami terjaga, mengalami lalai. Nah, hidupnya hati dengan ilmu. Makanya kalau tidak ada ilmu, qalbunya mati. Mereka mempunyai hati tapi tidak bisa memahami, mati itu namanya. Hidupnya hati dengan ilmu, matinya dengan kebodohan. Maksudnya dengan tidak belajar. Anugerah paling besar itu qalbun. Dalam diri manusia itu qalbun itu. Dan inti manusia juga adalah qalbun. Qalbullah yang memahami, qalbullah yang mendekat kepada Allah. Qalbullah yang dibicarai, diajak bicara oleh Allah. Qalbullah yang merasakan sedih, qalbullah yang merasakan bahagia. Qalbullah yang memberontak. Qalbullah yang taat. Ini inti manusia itu qalbunya. Makanya harus dipelihara, dihidupkan terus, jangan sampai mati. Nah, kalau sudah mati la yafqahuna biha. Mereka tidak memahami apapun tentang ayat-ayat Allah itu. Biha dengan hati. Kita mengetahui sesuatu itu dari mana? Pertama dari indera. Misalkan ada lampu terang. Dari mana tahu lampu terang? Kalau mencium wangi sate
dengan apa? Dengan telinga. Hewan bisa dengan hidung. Kaget ya. Dengan hidung. Jadi ngantuk. Nah, Itu baru. kalau manusia kalau melihat, hewan melihat sama dengan kita. Nah, mendengar juga, mencium, hewan mencium juga. Nah, apa yang lebih hanya manusia kalau begitu? Manusia bisa memahami apa yang bisa mengetahui apa yang tidak terlihat, tidak terdengar dan tidak tercium. Sesuatu yang dibalik itu. Itu manusia bisa mengetahui sesuatu dibalik yang terlihat itu. Hewan tidak bisa melihat, manusia bisa melihatnya. Nah, itu karena ada akal. Mana tadi ya? Oh iya, ini sebelah sini. Walahum dan mereka mempunyai, a'yunun, jama dari ain. Ain ke sini. A'yunun. Sama tadi khobar didahulukan ya, lahum khobar didahulukan, a'yunun mubtada yang diakhirkan. Mempunyai mata, la yubsiruna biha. Namun mereka tidak melihat. Mereka tidak dapat melihat biha dengan mata itu. Yang melihat objek, yang melihat tidak buta, tapi tidak bisa melihat kebesaran Allah di balik yang terlihat. Boleh terlihat. Ya, penglihatan itu ada basarun, ada basirotun. Kalau basirah penglihatan batin, basirah. Kalau penglihatan mata, basar. Lahum bagi mereka atau mereka mempunyai a'yunun mata la yubsiruna biha, yang dengan mata itu mereka tidak bisa melihat. Dengan mata itu tidak bisa melihat. Walahum dan bagi mereka adhanun, dari udhun adhan, jamanya adhanun, punya telinga la yasma'una biha, tetapi mereka tidak mendengar, dapat mendengar. Bukan mendengar suaranya nggak budak, mereka mendengar suara, tapi mata batinnya yang tertutup. Pendengaran batinnya yang tertutup. Jadi menurut Al-Ghazali, manusia itu mempunyai dalam otak itu seperti raja. Kemudian seluruh anggota badan tubuh itu adalah tentaranya. Oke. Dan tentara itu ada dua, tentara kolbu itu. Ada yang bisa dilihat oleh mata, namanya tentara lahir. Ada tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata, namanya tentara batin. Telinga itu tentara lahir, tapi mendengar tentara batin. Mata itu tentara lahir tapi melihat. Jadi dibedakan antara mata dengan penglihatan. Penglihatan adalah tentara batin karena sifatnya rohani, tidak terlihat kalau melihat itu. Lidah itu tentara lahir, tapi kalau mencecap itu tentara batinnya. Kayak begitu. Dan ada lagi tentara batin yang khas manusia. Tentara batin yang khas manusia. Kalau yang tadi mendengar, telinga dan pendengaran, mata dan penglihatan, lidah dan hidung dan penciuman, lidah dan mencecap, merasakan, terus kulit dan perasaan, itu hewan punya. Itu disebut khawas. Khawas itu panca indera. Lalu apa lebihnya manusia? Manusia punya tentara yang hewan tidak punya. Irodah itu kehendak. Nah, kehendak melihat kopi lalu kita mau itu irodah. Sayangnya satu. Tapi begini, bedanya dengan syahwat. Kalau syahwat itu memang desire, selera, syahwat. Pak Hadi kenapa tidak minum gula?
karena ilmunya mencegahnya. Padahal mau gula sebetulnya manis-manis mau. Coba karena ingin sehat, tidak meminum gula, tidak memakan gula itu bukan syahwat, tapi iradah. Saya mau dibekam, padahal dibekam itu sakit. Kok saya mau? Karena saya tahu manfaatnya dari bekam itu. Nah, jika kita tahu manfaatnya dan kita mengambilnya karena manfaatnya itu iradah, bukan karena senang. Kalau karena senang, syahwat namanya. Iradah, sesuatu keinginan. Lalu antara yang lainnya yang menggerakkan namanya godob. Namanya godob. Tapi godob itu secara harfiah kan marah. Tapi dalam penjelasan Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu, godob itu harga diri. Kalau kita tersinggung, pokoknya mekanisme pertahanan diri itu namanya godob namanya. Jadi ada iradah, ada godob, dan ada idrok. Idrok itu pengetahuan. Idrok itu pengetahuan. Di manusia itu dilengkapi itu bukan sekadar penglihatan pendengaran, tapi ada iradah, ada kehendak, ada kehendak. Kehendak itu yang mendorongnya apa? Pengetahuan. Tapi kalau hanya tahu dan hanya ada keinginan tapi tidak ada semangat untuk mengambil, namanya godob. Tidak jalan juga. Ini. Namanya ada idrok pengetahuan, ada iradah kehendak, ada godob. Jadi godob dan iradah itu adalah disebut sinpun munbaisun, sesuatu yang membangkitkan. Iradah dan godob itu. Ingin menaklukkan, ingin menang, ingin berhasil itu godob itu. Ya ada nafsu juga di situ, tapi ada godob. Gak mau terkalahkan itu godob itu. Nah itu manusia nih. Mereka mempunyai mata la yubsiruna biha, tetapi dengan mata itu mereka tidak mendengar, tidak melihat. Walahum, dan mereka mempunyai adhanun, telinga, la yasmauna. Itu kan adhanun telinga punya kan? Tapi la yasmauna. Nah, beda kan? Tentara yang lahir, adhan tentara lahir, tapi mendengar tentara batin. La yasmauna biha, mereka tidak mendengar. Nah, yang lahir itu termasuknya alat untuk mendengar. Nah, itu. Ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Ulaika, mereka itu khobar mubtadanya kal an'am. Ulaika mubtada kal an'am. Khobarnya khobar syibhu jumlah, seperti binatang ternak. Bal, bahkan hum, mereka itu adallu, lebih sesat. Ulaika, mereka itulah hum, ya mereka, aghafilun, orang-orang lalai. Nah, lalai. Jadi hati itu ada yang lalai, ada yang terjaga. Iya, goplah. Itu lepas darahnya. Itulah penghuni neraka jahanam. Walaqad, dan sungguh dzarana, kami sediakan li jahannam, bagi neraka jahanam itu siapa? Kathiron, kebanyakan, minal jin, dan dari jin wal ins, dan manusia. Seperti apa mereka sifatnya? Lahum, mereka mempunyai kulubun, hati, la yafqahuna biha, namun dengan hatinya la yafqahuna biha, mereka tidak memahami. Dengan hatinya mereka tidak memahami. Walahum, dan bagi mereka, atau mereka mempunyai ayunun, mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan hati itu. Tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat memahami kebenaran, melihat ayat-ayat Allah. Padahal ayat Allah itu pada diri sendiri itu tak terhingga banyaknya dalam diri sendiri itu. Organ tubuh itu semuanya ayat Allah yang sangat dahsyat gitu. Kita itu kalau makan tidak ada liur, tidak ada lendir, enzim, itu nggak bisa menelan itu. Tapi begitu nggak makan nggak keluar, begitu makan keluar. Namanya enzim amilase, lifase, ada amilase untuk membantu makan itu.
Lalu kita menelan ke dalam lambung. Di lambung itu diputar, digiling. Pakai apa? Pakai enzim juga di situ. Dicampur dengan enzim. Ada menjadi busuk kan. Masuk ke pankreas, ke empedu. Pankreas itu seperti pabrik. Empedu juga seperti pabrik. Masuk ke usus 12 jari. Ya, usus 12 jari. Tadi ada kelihatan nggak? Dulu itu pelajaran biologi kelas 3. Cerita sesuap nasi mulai dari mulut sampai ke belakang. Ternyata usus itu 12 jari itu mempunyai jonjot-jonjot. Jonjot-jonjot itu seperti handuk, itu jonjot itu. Dan dia mempunyai gerakan bergerak, yaitu memijit-mijit, meremas-remas makanan itu. Makanan itu diproses jadi masuk. Itu ayat Allah semua itu. Ayat Allah semua. Ulaika kal an'am. Nah, jika akal manusia tidak diperfungsikan, maka akibatnya ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Maksudnya bisa lebih jahat. Kalau hewan itu sebanyak-banyaknya maling ya, sebanyak yang dia makan doang. Nggak ada binatang menumpuk gitu, berburu setiap hari lalu ditumpuk, kambing didendeng, nggak ada. Harimau udah kenyang, udah lapar baru berburu lagi. Sehebat-hebatnya harimau nggak ada yang sehari berburu 3 gitu, nggak ada, 1 aja. Tapi kalau orang, waduh, untuk turunan masih terus berburu. Disitulah adolnya itu. Balhum adol. Ulaika mereka itulah humul ghafilun, orang-orang yang ghaflah, lalai. Walillah, dan bagi Allah, milik Allah, ya, dan kepunyaan Allah. Li itu kepunyaan artinya, li kepunyaan ya, lil milki. Lillah kepunyaan Allah. Apa? Al asma'u al husna. Itu khabarnya, mubtada terakhir, mubtada muakhar. Al asmaul husna, nama-nama yang baik. Husna itu bentuk muannas. Kalau mudzakarnya hasan, hasanun. Kalau perempuan muannas nama husna. Kenapa husna? Karena asma itu kan jamak. Asma itu nama-nama, maka husna. Ya, nama-nama yang baik. Fad'uhu, maka berdoalah. Fad'uhu, maka berdoalah. Hu, kepadanya. Fad'uhu, maka berdoalah kalian. Fad'u, maka berdoalah kalian hu, kepadanya. Biha, dengan melalui. Dengan melalui Asmaul Husna itu. Biha, dengannya, dengan melalui Asmaul Husna. Apa maksudnya ini? Berdoa kepada Allah itu dengan menggunakan Asmaul Husna, dinamai tawassul dengan Asmaul Husna. Saya sudah sering menjelaskan kalau seseorang punya 3 jabatan, misalnya RT, Ustadz, pedagang. Misalnya, kalau saya butuh KTP, saya panggilnya apa? Pak RT. Kan pas itu kebutuhan saya dengan jabatan orang yang diinginkan. Kalau saya perlu bisnis, saya panggil bos. Oh, bos. Atau kalau saya mau konsultasi agama, ngobrol agama, Ustadz, panggilnya. Kan sesuai itu. Kepada Allah juga menyuruh begitu. Kalau ingin disayangi, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ingin diampuni, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Afu. Ingin minta rizki, ya Razak, ya Ghani, ya Wahhab. Wahai pemberi rizki, wahai yang maha kaya, wahai yang maha pemberi. Kan pas itu. Pas itu. Itu menggunakan Asmaul Husna. Ada orang lagi borong aja dari awal sampai akhir. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya dipilihlah, kalau gitu kepanjangan. Kalau kita Al Malikul Qudus Salamun Mu'minun. Iya, sama.
Ya Al-Malik kalau kita minta ingin jadi pemimpin, ingin jadi RT, ya Malik, ya Malik, berilah kepada saya kerajaan. Jadi itu, ini udah jelas ini walillah dan kepunyaan Allah, milik Allah al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu, berdoalah kalian kepada Allah biha dengan menggunakan asmaul husna itu. Itu kan perintah itu. Tidak harus sebut. Terus wadharu dan tinggalkanlah dzar, itu meninggalkan dzar. Tinggalkanlah kalau kalian daru. Tinggalkanlah kalian alladzina orang-orang yulhiduna, mereka menyimpangkan, mereka mengingkari, ya yulhidun al-hada, yulhid itu menyalahi, mengingkari. Dan al-mulhid termasuk disebutnya ateis. Ateis itu bahasa Arab, mulhid. Ateis itu mulhid, orang-orang mulhid namanya. Orang mulhid itu ateis. Di dalam bahasa Arab ateis itu disebutnya mulhid. Tinggalkanlah oleh kalian alladzina orang-orang yulhiduna yang menyimpangkan atau mengingkari fi asma'ih, dalam nama-namanya, fi asma'ih, dalam nama-namanya. Sayujzauna, maka mereka akan diberi balasan. Yujzauna, ajza yujzi, ajza yujza, asalnya jaza ya, jaza. Ajza yujzi, memberi balasan. Yujzi karena banyak, sayujzauna, mereka akan diberi balasan. Mereka akan diberi balasan. Ada sa-nya ya, kelak ya. Nanti sa atau saufa itu artinya akan. Sayujzauna, mereka akan diberi balasan. Ma, dari apa yang kanu mereka telah ya'malun, kerjakan. Ma kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Atas apa yang telah mereka kerjakan. Wa mimman, dan di antara orang-orang yang mimman, di antara orang halakna, telah kami ciptakan itu ummatun, ada umat. Mimman, dari di antara orang-orang khalaqna, kami ciptakan itu ummatun, ada umat. Yahduna, mereka memberi petunjuk. Yahduna, mereka memberi petunjuk bil haq, dengan kebenaran. Mereka memberi petunjuk, maksudnya berdakwah ya, bil haqqi, dengan kebenaran. Wabihi, dan dengannya, dengan kebenaran itu, ya dilun, mereka berlaku adil. Pemiman, dan diantara orang khalaqna, yang kami ciptakan, yang telah kami ciptakan itu umatun, ada umat. Yahduna, mereka memberi petunjuk, maksudnya mereka berdakwah ya, mereka berdakwah bil haqqi, dengan membawa kebenaran, dengan Islam, Al-Quran dan agama ya. Wabih, dan dengan kebenaran itu ya dilun, mereka berlaku adil. Saya kira itu malam ini. Jadi surat Tadabbur, surat Al-A'raf 179 sampai 181. Ayat ini sering didengar, populer sejak zaman dulu, kita ya sering mendengar ini. Jadi menjadi manusia itu bukan being, tapi becoming. Proses menjadi. Nah itu, sekali lagi, kalau harimau, untuk jadi harimau tidak usah sekolah harimau. Kalau kucing mau jadi kucing tidak harus sekolah kucing, karena sudah jadi kucing beneran, sifat-sifatnya akan mempunyai sifat-sifat kucing. Tapi manusia itu enggak, biarpun lahir sebagai wujudnya manusia, kalau tidak kita belajar jadi manusia, itu nanti bisa jadi macam-macam itu manusia itu, jadinya itu. Karena serba mungkin, jadikan apa aja bisa manusia itu. Jadi harimau, jadi serigala, jadi babi, jadi segala macam bisa manusia itu. Jadi binatang ternak bisa. Karena itu Allah menurunkan Nabi dengan ajarannya untuk membimbing manusia supaya jadi manusia beneran gitu. Jadi terus menerus menjadi manusia itu tidak ada ujungnya.
Seperti apa puncaknya? Seperti Nabi Muhammad nyampe gak ke situ? Enggak lah. Jadi tidak ada ujungnya sampai mati aja. Proses menjadi manusia yang baik, berproses jadi namanya becoming. Sama saya sering ya, berislam itu becoming, bukan being. Usaha terus menerus menjadi orang Islam, usaha terus menerus menjadi orang beriman. Tidak ada istilah berhenti. Sekira itu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang offline.